Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam, good evening. Ketemu lagi bersama dengan saya, Mr. Montaha, guru bahasa Inggris kelas 5. Oke, kali ini Pak Guru ingin membuat video pembelajaran buat murid kami kelas 5. Video kali ini yang akan kita bahas adalah membahas tentang Students Competency Evaluation 2, yaitu evaluasi kemampuan siswa yang kedua. Artinya, anak-anak setelah mempelajari materi, maka kini pada saatnya untuk diuji kemampuannya. Seberapa anak-anak memiliki pemahaman tentang penguasaan bahasa Inggris pada materi yang telah dipelajari. Maka silakan dibuka pada halaman 24 dan 25. Tentu pada buku modul, buku ajar mata pelajaran bahasa Inggris ini tidak bisa kita pelajari dari halaman ke halaman. Nah, tentu pelajarannya akan kita perencok-perencok ya, kita belencang-belencang. Kalau diurut dari halaman ke halaman atau per halaman, saya kira waktunya tidak mencukupi. Karena pelajaran kita bahasa Inggris di kelas, waktunya sangat terbatas, sehingga yang kita pelajari adalah yang kita anggap penting-penting saja. Meskipun sebenarnya semuanya ya penting, tetapi itu dengan pertimbangan waktu, sehingga ini yang saya anggap penting untuk diberikan kepada anak. Sudah siap anak-anak? Silakan dibuka sekali lagi kitab Anda pada halaman 24 dan 25. Pada halaman 24 ini, anak-anak diminta mengerjakan soal. Soalnya di sini adalah soal pilihan ganda. Choose by crossing X, A, B, C, or D in front of the correct answer. Berilah tanda silang X pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang tepat. Oke, saya bahas soal nomor 1. Semuanya ada 10 soal. Insya Allah dari soal per soal akan kami bahas secara mendetil. Kita mulai dari soal nomor 1 dulu. Soal nomor 1 berbunyi Vita bla 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 a bowl of rice ice cream. Saya ulang, Vita bla 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 a bowl of ice cream. Artinya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Vita titik-titik semangkok es krim. Maka titik-titik di sini harus diisi dengan kata yang tersedia. A, wants. A, want. B, wants. C, wanting. D, is wanted. Dari pilihan A, B, C sampai dengan pilihan D, semuanya memiliki arti ingin. Jadi secara arti semuanya benar. Vita ingin semangkok es krim. Itu kalau secara arti memang benar, memang artinya ingin semua. A artinya ingin, B artinya ingin, C artinya ingin, D artinya juga ingin. Nah, namun ada satu pilihan yang benar menurut tata bahasa Inggris, menurut grammar, menurut struktur aturan bahasa Inggris, hanya ada satu kata yang benar. Kata mana yang benar? Kata yang benar adalah pilihan yang B, wants. Wants ditambah huruf S, jadi want
itu bentuk orisinilnya, bentuk aslinya, bila dicek di dalam kamus tidak akan ada huruf S. Yang ada adalah WANT, want, artinya ingin. Nah, namun di sini harus ditambahkan S. Want menjadi wants. Mengapa kok harus ditambah S? Karena menurut tata bahasa Inggris, apabila subjek itu orang ketiga tunggal, maka verb satu harus ditambah S atau ES. Dalam hal ini ditambah S. Sehingga menjadi Vita wants a bowl of ice cream. Vita ingin semangkok es krim. Tentu anak-anak akan bingung. Bingungnya bagaimana? Bingungnya karena belum mendalami subjek orang pertama itu apa, subjek orang kedua itu apa, subjek orang ketiga itu apa. Ini yang menjadi bingung. Nah, supaya tidak bingung, harus belajar yang tekun. Kalau diajak les ya bergabung, jangan meremehkan. Karena masih banyak loh bahasa Inggris yang sejatinya Anda belum tahu menau. Hanya abal-abal belajarnya. Apalagi anak-anak tidak pernah buka kamus, malah nggak ada apa-apanya. Oke, nomor 1 jawaban yang betul adalah B. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Anton, titik 2. Is this a cone of ice cream? Is this a cone of ice cream? Apakah ini sekerucut es krim? Is this a cone of ice cream? Apakah ini sekerucut es krim? Nah, ini satu pertanyaan interrogatif. Yang bertanya adalah Anton, ditujukan kepada Ido. Ido, is this a cone of ice cream? Ido, apakah ini sekerucut es krim? Maka Ido memberikan jawaban yes. Titik A, it is. B, it is not. C, there are. D, they are not. Jawaban yang betul adalah A. Yes, it is. Ya, ini adalah sekerucut es krim. Jadi menjawab jawaban yes, itu setelah yes harus diikuti subjek. Dalam hal ini subjeknya ya it, yang rujuknya kepada es krim. Lalu kemudian dikasih dengan verb to be is yang sesuai. Karena pertanyaannya menggunakan to be is, maka jawabannya juga demikian. Yes, it is. Is this a cone of ice cream? Apakah ini sekerucut es krim? Yes, it is. Ya, ini sekerucut es krim. Nah, seperti itu. Saya pikir ini mudah banget. Nggak tahu bagi anak-anak bingung apa tidak. Semoga saja tidak bingung. Oke, kita lanjut pada soal nomor 3. Dan untuk soal nomor 2, jawaban yang betul adalah A. Soal nomor 3. Lala titik 2. How does a glass of lime juice taste? How does a glass of lime juice taste? Bagaimana rasanya segelas jeruk nipis? Segelas air jeruk nipis rasanya bagaimana? Bagaimana rasanya segelas air jeruk nipis? Itu artinya kalau diterjemahkan. Lala bertanya kepada Uis, lalu Uis menjawab, it taste bla bla bla. A, bitter, artinya pahit. B, sweet, artinya manis. C, sour, artinya kecut. D, spicy, artinya pedas. How does a glass of lime juice taste? Bagaimana rasa segelas air jeruk nipis?
Uis memberikan jawaban. It tastes sour. It tastes It tastes it tastes sour. It tastes sour. Rasanya kecut. Rasanya masam. Rasanya kecut. Ya, karena jeruk nipis nggak mungkin rasanya manis, juga pahit, juga pedis. Yang paling cocok untuk rasa jeruk nipis adalah sour, artinya kecut atau masam. Dan yang terpenting di sini anak-anak bisa menguasai tentang kosakata berkaitan dengan rasa, bitter, pahit, sweet, manis, sour, kecut, spicy, pedas. Nah, itu yang penting. Yang penting menguasai kosakata bahasa Inggris yang berkaitan dengan rasa, dikuasai. Begitu menguasai, ada soal seperti ini, mudah baginya untuk memberikan jawaban karena vocabnya sudah ada di otak anak-anak. Bagaimana anak bisa menguasai itu semua? Tentu butuh proses yang disebut dengan jam terbang. Latihan belajar seperti ini adalah termasuk membuat jam terbang agar anak semakin banyak belajar, banyak membaca, banyak menulis, banyak mendengar, banyak melihat, banyak latihan. Itulah jam terbang yang membuat anak akan memiliki hafalan vocab bahasa Inggris secara berkala. Oke, untuk soal nomor 3, jawaban yang betul adalah C. Lanjut, soal nomor 4. Reno, what is it? Apa ini? Santi menjawab, it is a blah 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 of iced tea. A cup, artinya secangkir. B a can, artinya sekaleng. C a bottle, artinya sebotol. D a glass, artinya segelas. Karena gambar yang disediakan pada pertanyaan ini adalah gambar gelas, maka tentu jawaban yang tepat adalah glass, artinya gelas. It is a glass of iced tea. Ini adalah segelas es teh. What is it? Apa ini? It is a glass of iced tea. Ini adalah segelas teh. Nah, seperti itu jawabannya sangat mudah bagi yang menguasai vocab. A cup itu artinya secangkir, a can itu artinya sekaleng, a bottle itu artinya sebotol, a glass itu artinya segelas. Itu yang dimaksud menguasai. Karena gambarnya gelas, maka yang dipilih glass. Oke, kita lanjut. Soal nomor 5. Yoga, do you want a titik-titik of milk? Do you want a blah 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 of milk? Wow, yes, I do. Ya, titik-titik di sini pilihannya a glass, segelas, a bottle, sebotol, C, a cartoon, sekotak, D, a can, sekaleng. Karena gambarnya ini menunjukkan gambar sekotak susu, maka harus kita pilih kosakata yang artinya sekotak, yaitu C, kartun. Itu artinya sekotak. Do you want a cartoon of milk? Do you want a cartoon of milk? Apakah kamu mau sekotak susu? Apakah kamu ingin sekotak susu? Bahwa yes, I do. Ya, saya mau. Ya, saya ingin. Jadi di sini yang diujikan kepada anak-anak adalah kompetensi atau kemampuan tentang drink quantifier. Ialah ukuran daripada susu. Seberapa banyak susu yang dimaksud di sini adalah sekotak. A cartoon of milk, sekotak susu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang soal nomor 6. Ini adalah soal literasi, tapi berbahasa Inggris. Nah, maka dari itu anak-anak harus menguasai
vocab-vocabnya untuk literasi bahasa Inggris. Tanpa memahami vocab, maka akan menjadi tidak paham bagaimana nanti kita menjawab. Oke, mari kita baca. Pak Guru baca. The text is for question number 6 to 8. Teks berikut ini diperuntukkan untuk menjawab pertanyaan nomor 6 sampai dengan nomor 8. Teks berikut untuk soal nomor 6 dan 8. My father likes to drink a cup of coffee. Ayahku suka minum secangkir kopi. He usually drinks in the morning. Dia biasanya minum kopi pada waktu pagi. I can make it for him. Saya bisa membuatnya buat dia. I put a spoon of sugar to make it sweet. Saya menaruh sesendok gula untuk membuatnya biar ada rasa manis. The coffee tastes sweet but bitter too. Kopi itu rasanya manis tetapi juga rasanya pahit. Nah, ini bacaannya. Sekarang bagaimana pertanyaannya? Kita coba baca pertanyaan yang nomor 6. Who likes a cup of coffee? Saya ulang. Who likes a cup of coffee? Siapakah yang suka secangkir kopi? Pilihannya mother, ibu, father, ayah, sister, saudara laki-laki. Sister, saudara perempuan, brother, saudara laki-laki. Maka jawaban yang betul adalah B, karena sesuai dengan teks yang ada di atasnya. Who likes a cup of coffee? Siapakah yang suka secangkir kopi? Jawabnya father, ayah. Lanjut. Soal nomor 7. Father drinks a cup of coffee in the A. Morning, waktu pagi. B. Afternoon, waktu siang. C. Evening, waktu sore. D. Night, waktu malam. Maka jawabannya betul adalah A. Morning, sesuai dengan bacaan di atas. Father drinks a cup of coffee in the morning. Ayah minum secangkir kopi pada waktu pagi. Nah, ini namanya literasi bahasa Inggris. Mudah, asal paham vocabnya. Oke, lanjut. Soal nomor 8. The coffee taste bla bla bla. A. Sour and bitter, kecut dan pahit. B. Sweet and bitter, manis dan pahit. C. Spicy and bitter, pedas dan pahit. D. Sweet and bitter, manis dan pahit. Nah, sesuai dengan bacaan, kopi itu di samping rasanya manis, juga rasanya pahit. Nah, di sini ada dua pilihan yang sama. B. Sweet and bitter. D. Juga sweet and bitter. Maka dua-duanya bisa kita pilih sebagai jawaban yang benar untuk menyatakan bahwa rasa kopi di samping manis juga punya rasa pahit. Nah, begitulah. Lanjut. Soal nomor 9. Father, titik 2. Could you give me a glass of tea? Tolong ambilkan saya segelas teh. Could you give me a glass of tea? Tolong ambilkan saya segelas teh. Wahyu, bla bla bla. Wait a minute, Dad. Tunggu sebentar, ayah. A. Sure. Oke. B. No, I am not. Tidak. C. See you. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. D. Sorry, maaf. Nah, dari pilihan yang tersedia, yang paling tepat untuk dipilih adalah A. Sure. Ini adalah satu ungkapan kata yang bisa digunakan untuk memberikan jawaban atas permohonan seseorang. Maksudnya, apabila ada seseorang minta bantuan kepada kita untuk mengambilkan suatu barang dan kita menyetujui atau kita mengiyakan,
maka jawabnya adalah sure. Oke, siap. Sure. Boleh. Sure. Tentu saja. Sure. Oke, saya ambilkan. Nah, itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita. Could you give me a glass of tea? Tolong, you, aku, tolong, Wahyu. Ayah ambilkan segelas teh. Wahyu menjawab, sure, wait a minute, Dad. Oke, tunggu sebentar, Ayah. Nah, seperti itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Lanjut. Nah, ini soal yang terakhir, soal nomor 10. Uni titik 2. What is it? Apa ini? Nah, yang ditanya Tommy. Tommy jawab, it is a bla 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 of sugar. Ini adalah titik-titik gula. A plate, sepiring. B, a bowl, semangkok. C, a spoon, sesendok. D, a pinch. Apa ya pin ya? Sebentar. A pin. Seleper nggak salah itu ya. Jadi karena gambarnya ini adalah gambar mangkok, maka yang kita pilih adalah kosakata bahasa Inggris yang memiliki arti mangkok, yaitu bowl yang B. It is a bowl of sugar. Ini adalah semangkok gula pasir. Nah, mengapa kok tidak kita pilih a plate? Karena gambarnya bukan piring. Mengapa tidak kita pilih spoon? Karena gambarnya bukan sendok. Mengapa tidak kita pilih a pinch? Karena gambarnya bukan leper. Tapi di sini gambarnya menunjukkan gambar mangkok. Maka yang kita pilih adalah bowl. Karena bowl itu bahasa Inggris artinya mangkok. Gitu loh anak-anak. Pahamkah? Oke, jelas? Nggak bingung? Terima kasih. Ya. Semoga Anda masih semangat belajar bahasa Inggris bersama dengan saya, Mr. Muntaha. Apalagi ada soal-soal seperti ini, sudah dikerjakan sama Pak Guru, anak-anak tinggal mempelajari kembali dan silakan ditulis. Untuk 10 soal ini, ditulis di buku tulis dan sekaligus dipilih jawaban yang benar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalam, Mr. Muntaha. Dadah.